Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K DCPNS untuk formasi jabatan penata keprotokolan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke baik, langsung saja kita mulai pembahasannya mengenai formasi jabatan penata keprotokolan. Di sini kisi-kisinya ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk yang akan pertama saya bahas yaitu mengenai kemampuan umum. Yang pertama yaitu kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi penata keprotokolan itu perlu memahami kedudukan lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian tugas dan fungsi utama lembaga negara, terutama terkait kegiatan resmi kenegaraan yang memerlukan layanan keprotokolan, misalnya pelantikan pejabat, kunjungan kenegaraan, dan upacara kenegaraan. Kemudian, wewenang masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan acara resmi dan bagaimana penata keprotokolan mendukung pelaksanaannya sesuai peraturan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian, yang kedua, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan perundang-undangan. Jadi, pengetahuan dasar ini meliputi definisi keprotokolan, prinsip dasar keprotokolan, dan sumber hukum terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dan peraturan turunannya, kemudian penerapan protokol pada berbagai kegiatan resmi, termasuk tamu asing dan pejabat tinggi negara. Kemudian yang ketiga, yaitu pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan terkait administrasi atau protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, penata keprotokolan itu harus mengetahui standar pengamanan kegiatan resmi, baik dari sisi fisik maupun administrasi. Kemudian, memahami koordinasi antara protokol dan aparat keamanan, seperti Pas Pampres, Polri, atau Satpol PP. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui prosedur manajemen risiko dan mitigasi gangguan dalam pelaksanaan acara resmi. Kemudian setelah tadi kita membahas mengenai kemampuan umum, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan khususnya, yaitu yang pertama, pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan, yaitu memuat urutan penempatan pejabat atau undangan, peta tempat duduk, penempatan bendera, lambang negara, meja podium, dan kursi VVIP sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan. Pengetahuannya ini tentang jenis-jenis upacara resmi, susunan acara yang baku, peran dan tanggung jawab protokoler. Kemudian yang ketiga, pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan, yaitu meliputi bentuk penghormatan kepada pejabat negara dan tamu kehormatan. Kemudian penyesuaian penghormatan sesuai jabatan, negara asal, dan konteks acara. Lalu yang terakhir yaitu pemberian penghormatan simbolik seperti pengalungan bunga, pengawalan VVIP, hingga penggunaan kendaraan khusus. Nah, semua ini itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dan peraturan pelaksananya, serta praktik umum keprotokolan yang berlaku secara nasional dan internasional. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi jabatan penata keprotokolan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis
sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.